Bang Kodari, kalau misalnya tadi sebenarnya kalau kata Bang Abraham, ruang dialog itu dibuka kok, kritik itu dibuka. Kalau setelah ini, siapa lagi yang mau diundang sama Presiden? Mungkin oposisi dari partai politik juga akan diundang? Nanti semuanya masih dinamis ya, tapi intinya poinnya adalah bahwa Pak Prabowo sangat terbuka untuk dialog, termasuk juga mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai macam kalangan, seperti yang sudah diceritakan oleh Bang Samad dan sudah dialami oleh teman-teman yang ketemu hari Jumat yang kemarin. Saya kira itu sih poin pokoknya, Ini sebenarnya dengan bisa dibilang siapa sedang dan merangkul kapan. tokoh-tokoh yang kritis juga nggak, Bang? Atau mungkin memetakan potensi kritik? Saya melihatnya lebih kepada ini ya, kepada bagaimana mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Prabowo kan dalam setahun ini selain menjalankan visi misi beliau, apa-apa yang sudah diidentifikasi dan dibayangkan, itu juga kemudian selalu mencari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai macam program yang ada. Beliau kan sudah mengatakan bahwa kalau ada masalah kita hadapi, dan pasti semua program itu pasti ada tantangannya. Satgas penertiban kawasan hutan kan sudah sangat luar biasa. Bayangkan sampai 4 juta udah disita. Dan kita sendiri juga kan Oke. terkaget-kaget itu. Bagaimana ternyata ada 4 juta hektar yang selama ini sudah berproduksi berada di luar peraturan yang ada. Itu kan kita sangat sangat terkejut melihat hal Nah, itu. Tetapi tentunya oke. Presiden masih mencari celah-celah dan mencari informasi yang lain agar penegakan hukum ini berjalan dengan lebih baik di satu sisi, dan di sisi yang lain pendapatan bagi bangsa dan negara untuk program-program masyarakat juga Bisa semakin meningkat. dioptimalkan. Oke. Betul, betul, Nah, tapi betul. kalau Ya misalnya, contoh begini kan, Pak Susno Duaji, saya mendengar tuh Pak Susno Duaji. Pak Susno itu kan bukan hanya polisi, beliau pernah menjadi wakil ketua badan transaksi apa namanya, PPATK. oke, Nah, oke deh. beliau itu tahu dan punya pengalaman tuh mengenai Oke, berarti itu juga mengenai yang apa, ditanyakan dari tokoh-tokoh yang transaksi-transaksi. diundang. Ya, itu yang ditanyakan, itu yang Oke, nah sering kali tapi ditanyakan kepada sebentar Bang Pak Kodari, Susno. tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya, Mas Hmm, Jayadi, hmm, siapa lagi sebenarnya hmm, yang harusnya juga diundang? Tokoh kritis siapa yang seharusnya juga didengar oleh Presiden? hmm. Ya, saya kira banyak tinggal beredar itu di media massa tokoh-tokoh yang kritis kepada pemerintah ya di berbagai isu politik, isu pemilu, isu sumber daya alam juga, isu-isu apa namanya ekonomi dan seterusnya. Jadi kita semua bisa mengidentifikasinya. Ada banyak. Jadi saya kalau memang presiden betul-betul seperti yang kata Bang Kodari serius dan terbuka ya sangat baik untuk melakukan itu. Misalnya siapa Tapi Mas Jayadi? misal saya agak Atau susah misalnya nyebut harus nama karena sampai yang banyak banyak. mantan lawan Sa- sa- saya politiknya misalnya juga bisa diundang? saya aja yang menyebut Pak Jayadi Hanan misalnya, saya aja yang menyebut Pak Jayadi, susah ngomong saya yang menyebut Pak Jayadi Kalau Hanan. misalnya mantan lawan politik, misalnya kan yang juga atau yang sering mengkritik itu juga perlu sampai dipanggil nggak Mas Jayadi? Iya, iya, saya kira siapa aja yang penting ya apa namanya karena semuanya penting kan. Hmm, Apalagi pemerintahan ini secara formal tidak punya oposisi kan. hmm, Secara formal ada koalisi pemerintahan, kekuatannya 81% di DPR. Ada 19% itu PDIP, tapi PDIP kan tidak menyatakan sebagai oposisi. PDIP itu adalah penyeimbang. Maka kemudian yang bersuara kritis secara terus-menerus, secara konsisten, itu biasanya adalah publik. Publik itu bisa dua tokoh-tokoh publik atau bahasa Bang Kodari opinion maker, antara lain, dan juga publik secara umum gitu. oke. Nah, kalau kalau ini dibiarkan saja ya, maka bisa jadi pemerintahan berhadapan secara vertikal dengan publik. Karena itu apa namanya, alasannya, apapun tujuannya, mau merangkul, mau mengkooptasi, mau mendengarkan masukan, ya pemerintah, Pak Presiden harus berusaha untuk menjangkau semua kelompok-kelompok masyarakat yang kritis. Karena kelompok-kelompok masyarakat yang kritis itu Hmm. harus dimaknai tidak berusaha menumbangkan pemerintahan. Mereka bersuara kritis Hmm. karena melihat ada hal-hal yang berbeda yang harus dilakukan oleh pemerintahan ini. Dan Tapi saya Mas, boleh oke, saya tambahkan sedikit Mas oke siap, Jayadi, silahkan. kalau Presiden sendiri yang berbicara, tentunya teman-teman ini kan nggak bisa tidak percaya kan, karena ini tangan pertama beliau Tapi Bang sendiri Kodari, sebagai kenapa? Presiden yang menyampaikan. Yang kedua, beliau sendiri juga kan mendengarkan masukan dan saran.
Artinya tidak melalui saringan sana sini, begitu ada diskon-diskon dan seterusnya. Jadi ide dan gagasan dari Pak Abraham Samad, dari Pak Said Didu, dari Pak Susno itu langsung kepada beliau. Dan menurut saya itu luar biasa sebagai sebuah proses penajaman dan membuat apa yang sudah dikerjakan menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira teman-teman kemudian juga menjadi paham, oh ya itu yang dikerjakan presiden. Itu penting sekali kan untuk menyamakan persepsi ya. Jangan sampai dipikir A padahal sebetulnya B begitu. Jadi sebetulnya antara Pak Samad dengan Pak Said Didu dengan Pak Prabowo sebetulnya udah punya pikiran yang sama dan mengerjakan hal yang sama. Tapi Bang Kodari, kalau kita melihat dari waktu diselenggarakannya, sebenarnya ada faktor pemantiknya nggak? Apakah karena ada berbagai isu yang sedang bergulir, jadi keresahan Pak Presiden juga, sehingga butuh mendengarkan masukan dari luar, atau seperti apa sih? Kalau pengalaman saya sebagai pengamat politik dan sebagai KSP, isu itu ada terus. Nggak pernah hilang. Berarti apa dong Apalagi alasannya kita kemarin? bicara Apa? bangsa dan negara. Iya memang, kalaupun iya ya, kalaupun ada ini harus dicari. Beliau ini sudah setahun, ya kurang lebih setahun di pemerintahan, sudah cukup banyak hal yang dikerjakan, sudah ada hasilnya. Itu sebabnya beliau tahun lalu itu nggak ke Davos, karena saya baru terpilih, saya mau ceritain apa, nggak ada yang mau diceritakan, nggak ada yang mau didiskusikan, nggak ada yang mau dibahas, nggak ada yang mau dipertajam. Tapi tahun ini ke Davos, kenapa? Karena sudah ada yang dikerjakan, sudah ada yang bisa dilaporkan. Dan sudah bisa dilihat kemajuan-kemajuan, termasuk juga koreksi-koreksi yang perlu dilakukan. Saya kira itu kalaupun misalnya mau dicari konteksnya kenapa sekarang ketemu dengan teman-teman ini. Mbak Cindy, Iya Bang Abraham. Mbak Cindy, Ya. ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian ya. Akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan. Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Itu berkembang dalam diskusi itu sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang mustahil, dia bilang, kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian, maka itu akan dilakukan. Itu yang penting. Oke, Bang Abraham juga ini mau menegaskan dulu, tapi setelah pertemuan yang setelah kemarin, apakah tokoh-tokoh ini termasuk juga Bang Abraham akan memastikan bisa tetap kritis kepada pemerintah? Singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalan dengan membuka forum yang lebih lebar, lebih melibatkan lagi banyak tokoh. Karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan kemarin di dalam diskusi itu. Oke, sehingga Dan butuh kita akan terus memberi kritik ya? yang konstruktif ya. Kita akan memberikan terus kritik yang konstruktif untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Oke, itu jelas. pertemuan dengan tokoh-tokoh itu yang untuk mendengar semakin banyak masukan. Bang Abraham Samad, Bang Kodari, Mas Jayadi Hanin, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.